Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan baiat pertama dalam sejarah Muslim Ahmadiyah. Sebelum menyampaikan hal ini, saya akan sampaikan sebuah doa, yaitu: wahai Tuhan kami yang Maha Kuasa dan yang tercinta, karuniailah agar kami dan generasi yang akan datang selalu mengingat hari yang bersejarah ini. Kita berdoa semoga komitmen yang menginspirasi jiwa akan terukir dalam kalbu kita. Perjanjian yang diletakkan oleh Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam kepada setiap orang dari kita pada saat kita baiat. Wahai Tuhan kami, mantapkanlah kaki kami dalam setiap langkah. Tidak akan pernah terjadi hari di mana saya melanggar janji. Dan seruan terakhir kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pentingnya sejarah baiat pertama. Setiap Ahmadi mengetahui betapa pentingnya sejarah baiat pertama. Ini adalah sebuah fakta bahwa peristiwa ini di kemudian hari mempengaruhi secara umum dunia keagamaan. Saat Hadrat Maulvi Nuruddin di bulan Maret 1889 mendapatkan kedudukan yang khusus yang membuat hati iri sebagai orang yang pertama telah berbaiat ke dalam Muslim Ahmadiyah di tangan beberkat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam. Selain itu, pada hari yang penuh berkah itu, sekitar 40 orang yang mukhlis lagi bertakwa juga bergabung dalam jamaah Muslim Ahmadiyah di tangan Imam akhir zaman. Dalam hal ini tentu timbul pertanyaan, menurut penanggalan Masehi dan Hijriyah, kapan pastinya tanggal kejadian yang luar biasa tersebut? Inilah titik yang menarik, memperhatikan beberapa cendekiawan Ahmadiyah untuk melakukan sedikit penelitian. Menurut saya, dasar penelitian fakta-fakta berikut ini seharusnya dapat menjadi panduan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Yang pertama, kepada para pencinta sejati, dia yang ingin dibaiat sebagai muridnya, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, membuat sebuah edaran tertanggal 4 Maret 1889 sebagai berikut. Hamba yang lemah ini akan tinggal di Mohala Jadid, Ludhiana, sejak hari ini 4 Maret 1889 sampai dengan 25 Maret. Mereka yang ingin datang harus berada di sini di Ludhiana setelah tanggal 20 dengan segera. Terdapat di dalam Tablik Risalat bagian 1 halaman 150, catatan kaki diedit oleh Mir Qasim Ali. Di pihak lain, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah mengirimkan instruksi khusus kepada Hadrat Maulvi Nuruddin yang meminta beliau untuk datanglah pada tanggal 22 Maret dan bukan tanggal 20 Maret. Hamba yang lemah ini bermaksud mengunjungi Hoshiarpur pada tanggal 15 Maret selama 2 atau 3 hari. Dan setidak-tidaknya akan kembali pada tanggal 19 Maret atau tanggal 20 Maret. Terdapat di dalam Maktubat Ahmadiyah, buku kelima, nomor 2 halaman 62. Dikomplikasi oleh Syekh Yaqub Ali Arpani, editor Al-Hakam. Dari kutipan ini, jelas bahwa Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam berencana untuk memulai baiat setelah tanggal 22 Maret. Jika tidak, beliau tidak akan mewariskan Hadrat, beliau tidak akan menyampaikan kepada Hadrat
Maulvi Sahib sampai di Ludhiana pada tanggal 22 Maret. Kita harus mencatat bahwa Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam secara khusus meminta beliau untuk tidak datang sebelum tanggal 22 Maret. Pada saat itu, Maulvi Sahib sedang berada di Jammu. Kita juga harus ingat bahwa Maulvi Sahib telah meminta permohonan khusus kepada Hazrat Masih Maud bahwa apabila beliau sudah memulai menerima baiat atas perintah ilahi, maka beliau, Maulvi Sahib, dapat diberikan kehormatan dan keistimewaan untuk menjadi yang pertama didaftarkan. Permohonan ini telah dikabulkan oleh Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam. Yang kedua, Maulvi Abdullah dari Sanwar adalah salah satu sahabat Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam sebagai yang paling dekat. Beliau adalah saksi mata atas kasab yang terkenal. Percikan tinta merah beliau menemani Hazrat percikan tinta merah beliau mengenai Hazrat Masih Maud SAW ke Hosiapur pada tahun 1886 sebagai petugas pribadi. Hazrat Masih Maud Imam Mahdi juga memberikan penghormatan yang tidak ternilai dalam pencetak buku Barain Ahmadiyah. Hazrat Masih Maud SAW dalam mengungkapkan penghargaan yang mendalam atas jasanya telah mencantumkan tulisan berikut ke dalam buku beliau yang terkenal Ijalah Auham, yaitu anak muda yang soleh ini telah tertarik kepada saya melalui kebaikan yang ada pada dirinya, dan saya percaya bahwa ia adalah teman saya yang setia yang tidak akan tergoyahkan oleh kesulitan apapun. Dia telah tinggal bersama saya selama 2 atau 3 bulan dengan jarak waktu yang berbeda. Anak muda ini tentu saja sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tidak dapat disangkal bahwa Mian Abdullah adalah orang yang sangat baik dan merupakan salah satu sahabat pilihan saya. Terdapat di dalam Ijalah Auham edisi pertama halaman 796. Maulvi Abdullah Sanwari mendapatkan kehormatan sebagai orang keempat dalam daftar orang-orang yang dibeat pada hari pertama. Beliau patut berbangga pada sebuah fakta bahwa selama prosesi pembeatan, Syekh Hamid Ali, petugas pribadi Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang bertugas memanggil nama-nama masing-masing calon masuk ke ruangan untuk dibeat. Namun khusus beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam sendirilah yang memanggil nama beliau untuk dibeat. Terdapat di dalam Al-Fazal tanggal 21 Oktober 1927. Peristiwa dari para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam yang saleh dan terpilih ini berlangsung pada hari pertama ketika beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam wa Imam Mahdi alaihissalam, mengadakan beat tersebut, yaitu tanggal 20 Rajab 1306 Hijriah, tepatnya tanggal 23 Maret 1889. Terdapat di dalam Siratul Mahdi bagian 1, edisi kedua halaman 77, dikompilasi oleh Saib Jada Mirja Basir Ahmad. Edisi pertama tanggal 10 bulan 12 1923 dan edisi kedua tanggal 14 bulan 11 1935. Yang ketiga, nama Syekh Yakub Ali Turab tentunya tidak perlu lagi diperkenalkan lagi. Beliau dikenal sebagai dosen pertama dan juga jurnalis pertama Jamaah Muslim Ahmadiyah. Beliau tidak dibeat pada hari pertama, namun beliau ada di Ludhiana pada saat itu. Beliau menjelaskan sama dengan Maulvi Abdullah Sanwari bahwa beat pertama terjadi pada tanggal 20 Rajab, yaitu tanggal 23 Maret 1989. Terdapat di dalam Hayat Ahmad bagian 3 halaman 28. Yang keempat, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Muslim Maud radhiyallahu anhu juga berpandangan teguh bahwa beat pertama terjadi pada tanggal 23 Maret 1889. Dan karena alasan inilah, maka beliau menetapkan tanggal 23 Maret sebagai hari Masih Maud di Ludhiana pada tahun 1944. Sebuah acara beliau sendiri hadir memberikan
beliau sendiri hadir memberikan pidato dengan kata-kata yang bersejarah ini. Di kota Ludhiana ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam memulai beat yang pertama pada tanggal 23 Maret 1889. Di kota Ludhiana ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam memulai beat yang pertama pada tanggal 23 Maret 1889. Terdapat di dalam Al-Fazal tanggal 18 bulan Februari 1959. Yang kelima, Saib Jada Mirza Sarip Ahmad juga memiliki pendapat yang sama dan menulis. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengadakan beat pertama pada tanggal 23 Maret 1889 dan Jamaah Muslim Ahmadiyah dimulai sejak saat itu. Terdapat di dalam surah Al-Fazal tanggal 18 Maret 1959 halaman yang kedua. Yang keenam, pada plakat peringatan Darul Beat yang berdiri sampai tahun 1947, beat pertama tertulis tanggal 23 Maret 1889. Terdapat di dalam Review of Relegation bahasa Urdu tanggal bulan Juli 1943 halaman 26 sampai 39. Yang ketujuh, selama periode akhir penguasaannya dan di bawah otoritas dan petunjuk Khalifatul Masih kedua, tanggal beat pertama telah berulang kali diumumkan dan dipublikasikan dalam pertemuan-pertemuan hari Masih Maud, yaitu pada tanggal 23 Maret 1889. Terdapat di dalam surat kabar Al-Fazal tanggal 4 Maret 1958. Yang kedelapan, Maulana Abdul Rahim Dar, MA, editor dan pakar penelitian terkenal Muslim Ahmadiyah, mendukung pandangan ini dalam buku beliau Life of Ahmad, di mana beliau menulis, beat resmi dimulai pada tanggal 23 Maret 1889 atau 20 Rajab 1306 Hijrah. Terdapat di dalam halaman 154 cetakan tahun 1949 Masehi atau 1328 Hijriah. Yang kesembilan, Maulana Abul Atta merupakan khalid dari Jamaah Muslim Ahmadiyah, telah menulis artikel ilmiah tentang Pakistan Day pada tanggal 23 Maret 1957. Beliau tidak hanya mendukung pandangan di atas, namun juga menunjukkan pada kita poin yang sangat meyakinkan dan menggugah keimanan ketika beliau menulis, kita percaya bahkan tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuan Allah yang Maha Kuasa, dan setiap perbuatan, setiap kejadian, dan setiap peristiwa ada di bawah pengetahuan ilahi, dan kemahabijaksanaannya bukanlah suatu kebetulan bahwa Sang Pembaharu zaman ini meletakkan dasar jamaah rohaninya pada tanggal ini, dan di dunia lahiriah ini pendirian tanah suci juga diproklamirkan pada tanggal yang sama. Singkatnya, tanggal 23 Maret adalah hari penuh sukacita yang penting bagi jamaah Muslim Ahmadiyah. Terdapat di dalam surah kabar Al-Fazal tanggal 28 Maret 1957 halaman 5 kolom yang keempat. Petunjuk yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian dari Hadrat Khalifatul Masih kedua Al-Masih Maud, catatan dari saksi hidup Maulvi Abdullah Sanwari, pendapat yang menguatkan dari Irfani Sahib, bukti yang tak terbantahkan dari Saib Jada Mirza Sarip Ahmad, Maulvi Abdul Rahim Dar, dan Maulana Abul Atta, dan juga plakat peringatan Darul Beat, serta kesepakatan terdapat Jemaah Muslim Ahmadiyah, semua berkontribusi pada kesimpulan yang tak terbantahkan bahwa 20 Rajab 1306 atau 23 Maret 1889 adalah tanggal terbentuknya Jemaah Muslim Ahmadiyah. Itulahnya para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan beat pertama dalam sejarah Ahmadiyah, yaitu terjadi pada tanggal 23 Maret 1889. Semoga kita senantiasa dianugerahi untuk bergabung dalam
bahtera Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi di akhir zaman ini, yang telah dinubuatkan kedatangannya oleh Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.